Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Yesus mengutus kita. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah
Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kematiannya di kayu salib, Yesus bangkit dan menunjukkan dirinya kepada beberapa orang dan kepada murid-muridnya. Kali ini Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan kita, tetapi mengutus kita untuk mewartakan kabar baik, keselamatan, dan firman-firman-Nya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan memberi atau mengurapi dengan Roh Kudus kepada kita. Bagi kita yang sudah dibaptis dan menerima sakramen Krisma, Roh Kudus selalu bersemayam dalam hati kita, sehingga kita mudah memahami, mudah mengerti tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan memahami maksud dari firman-firman Tuhan Yesus. Dan kita lebih bisa, lebih dekat mengenal pribadi dari Tuhan Yesus karena Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Roh Kudus yang ada pada kita akan selamanya ada hingga akhir hayat kita. Roh Kudus lebih kuat dari roh-roh lainnya. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mewartakan Injil secara nyata dalam pikiran, perkataan, perbuatan, di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat kita. Janganlah kita seperti Thomas yang kalau tidak melihat bahkan mencucukkan jarinya ke dalam lubang tangan Yesus dan lambung Yesus baru percaya. Berdoalah setiap hari kepada Roh Kudus untuk mengarungi hidup ini, agar kita punya sukacita, harapan, dan mewartakan Injil dalam hidup kita kepada siapapun di dunia ini. Mengandalkan Roh Kudus akan menyelamatkan kita dari kesenangan-kesenangan duniawi yang menjauhkan kita dari firman-firman Tuhan Yesus. Roh Kuduslah yang mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami percaya bersama-Mu ya Roh Kudus, kami mampu mewartakan Injil, kabar keselamatan-Mu dan firman-firman-Mu kepada siapapun di tengah masyarakat dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.